Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Ibu pada hari ini pada pembelajaran matematika. Semoga kalian semua tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Tetap jaga kesehatannya dan mudah-mudahan kalian dapat berkonsentrasi. Nah, sekarang kita masih belajar di bab 4 matematika. Namun sekarang kita masuk ke materi tentang volume bangun ruang kubus. Nah, adapun ruang lingkup materinya yang pertama yaitu menentukan volume kubus, lalu menentukan panjang rusuk kubus, lalu belajar mengenai bilangan-bilangan kubik, dan yang terakhir mencari akar pangkat 3. Yang pertama, bagaimana cara menentukan volume kubus? Nah, kita ketahui bahwa kubus adalah balok yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Kubus memiliki 6 sisi yang sama. Sisi kubus berbentuk persegi. Volume kubus dapat ditentukan dari volume balok. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa maksudnya kubus itu memiliki sifat yang sama dengan balok. Bagaimana ketika kita ingin mengetahui volume kubus, kita dapat melihat dari rumus volume balok, di mana volume balok itu rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, begitupun juga dengan kubus. Untuk mengetahui volume kubus, kita cari panjang, lebar, dan tingginya. Namun, khusus untuk kubus, panjang sama dengan lebar sama dengan tinggi. Maksudnya panjang ini dengan panjang ini dan panjang ini pasti nilainya sama. Maka untuk rumus kubus itu nanti berbeda dengan balok. Nah, kalian lihat di sini. Jika dipandang dengan sebagai balok, panjangnya itu yaitu 3 kubus satuan, lebarnya 3 kubus satuan, tingginya 3 kubus satuan. Kita lihat di situ panjang, lebar, dan tingginya nilainya sama yaitu 3. Nah, ini merupakan sifat dari kubus, di mana kubus itu panjang, lebar, dan tingginya itu pasti nilainya sama. Maka dapat diketahui bahwa ini merupakan bangun ruang kubus, bukan balok. Maka diketahui volume kubus di samping yaitu V sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27 kubus satuan. Maka rumusnya seperti ini. P kali R kali T ini berasal dari volume balok. Nah, untuk kubus seperti yang Ibu sampaikan tadi, nilai P, L, dan T-nya itu pasti sama. Maka untuk kubus rumusnya yaitu S kali S kali S. S kenapa sama-sama S? Karena di sini nilai panjang dan lebar dan tingginya itu pasti sama. Nih ya. P sama dengan L, L sama dengan T, T sama dengan S. S di situ yaitu sisi. Karena semua sisinya itu nilainya sama, maka rumusnya dibuat S pangkat 3, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Maka dirumuskan seperti ini. Keterangannya yaitu V kubus adalah volume kubus, S adalah panjang sisi. Nah, ini ada contoh soal di halaman 157. Di sini kalian lihat ada sebuah bangun ruang. Apakah ini kubus ataukah balok? Kalian lihat dari panjang rusuknya atau sisinya. Di sini adalah 4. Di sini juga 4, ke atasnya juga 4 tingginya. Jika semua sisinya itu adalah 4, maka dapat diketahui bahwa ini adalah kubus, bukan balok. Lalu kenapa di sini diketahuinya panjang rusuk sama dengan 4 kubus satuan dan S sama dengan 4 kubus satuan? Karena panjang rusuk pada kubus itu sama dengan sisi kubus. Jadi panjang rusuk sama dengan panjang sisi. Jadi kalau kalian misalkan diketahui bahwa panjang rusuk kubus adalah 3. Berapa sisinya? Nah, kalian jangan bingung, sisinya itu juga berarti 3, karena sisi itu sama dengan panjang rusuk kalau pada kubus. Nah, maka diketahui volumenya yaitu S pangkat 3. S-nya yaitu 4, maka 4 pangkat 3 sama dengan 64. Dari 4 kali 4 kali 4, hasilnya 64. Jadi, volume kubus di atas adalah 64 kubus satuan. Nah, selanjutnya di halaman 157 kalian bisa mengerjakan soal seperti yang tadi ya. Di sini nomor 1 diketahui panjangnya 5, lebarnya juga 5, tingginya juga 5. Maka sudah dipastikan bahwa ini memang kubus.
kubus. Untuk rumusnya, awas jangan gunakan P kali L kali T ya, karena itu untuk balok. Untuk kubus kita gunakan S kali S kali S atau S pangkat 3. Untuk pengerjaannya seperti ini. 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125 kubus satuan. Begitupun dengan nomor 2 dan 3. Silahkan di sini Ibu berikan kunci jawabannya supaya kalian bisa mengoreksi setelah kalian mencoba untuk mengerjakannya sendiri. Nah, selanjutnya di halaman 158 juga ada latihan soal sama seperti barusan. Nah, ini tanpa gambar, tapi di sini sudah diketahui bahwa panjang kubus salah sisinya itu yaitu 8 kubus satuan. Nah, jika sudah diketahui sisinya, maka untuk mencari volumenya sudah mudah, yaitu volume sama dengan sisi pangkat 3, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Di sini diketahui sisinya ada 8, maka volumenya yaitu 8 dikali 8 dikali 8. Untuk kunci jawabannya, nah seperti ini ya, tadi nomor 1 hasilnya yaitu 512. Seterusnya juga sama, untuk mencari volume kubus dengan panjang sisinya 10, maka dipangkatkan 3 ya hasilnya adalah 1000, begitupun seterusnya. Nah, masih di halaman 158 di sini, bagaimana cara menentukan volume kubus dengan satuan baku? Nah, sebelumnya kalian lihat di sini. Kalau tadi hasilnya yaitu misalnya 27 kubus satuan. Nah, itu tidak baku. Kalau yang dimaksud baku di situ nih yaitu, nah di sini ya ada satuannya, apakah centimeter kubik, apakah liter, ataukah desimeter kubik. Nah, ini yang disebut satuan baku. Nah, untuk lebih memahaminya, di sini ada sebuah kubus yang terdiri dari satu kubus satuan. Nah, di sini diketahui bahwa kubus satuannya itu volumenya itu 1 cm kubik. Untuk mencari volume kubus ini, kita cari dulu sisi kali sisi kali sisi. Di sini sisinya itu 3, yaitu 3 dikali 3 kali 3 hasilnya 27. Lalu mengapa dikalikan 1? Nah, 1 ini adalah volume dari kubus satuannya. Satu kubus ini volumenya itu 1 cm kubik. Maka di sini dikalikan. Setelah 3 kubus ini, kubus satuan ini dikalikan, 3 dikali 3 dikali 3, lalu dikalikan dengan volume dari kubus satuannya yaitu 1 sama dengan 27. Ini sudah juga dibahas saat kita belajar volume balok ya. Nah, untuk nilai ini bisa berubah-ubah tergantung dari volume kubus satuannya ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau tadi masih dengan kubus satuan yang mana diketahui kubus satuannya itu volumenya 1 cm kubik. Nah, kalau ini sudah berupa angka, ada nilainya di sini. Panjangnya di sini adalah 9 cm kubik. Nah, ini juga sama 9 cm, ini juga 9 cm. Maka penyelesaiannya itu volume kubus sama dengan 9 pangkat 3. Mengapa 9 pangkat 3? Karena di sini panjang sisinya itu 9, semuanya 9. Jadi 9 pangkat 3 sama dengan 729. Satuannya yaitu cm kubik. Nah, ini juga sama di halaman 159. Silahkan sama seperti yang barusan, sudah diketahui sisinya 18. Jika ada yang bertanya, Bu, volume itu kan sisi kali sisi kali sisi. Sementara ini yang diketahui sisinya cuma 1, 18. Nah, ingat ya bahwa semua sisinya itu pasti sama untuk kubus. Kalau ini 18, pasti sisi yang ini juga 18. Ini tingginya juga pasti 18. Maka ini semuanya adalah 18. Jadi untuk mencari volumenya tinggal dikalikan pangkat 3 sisinya. 18 pangkat 3 yaitu 18 kali 18 kali 18, hasilnya 5.832 cm kubik. Kenapa cm kubik? Karena di sini juga satuannya cm. Lalu hitunglah volume kubus berikut bila diketahui panjang rusuknya. Nah, kalian tidak usah bingung, Bu, itu kan volume kubus itu
rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Sementara di sini tidak diketahui, yang diketahuinya rusuk. Nah, ingat tadi sudah Ibu sampaikan secara sepintas bahwa panjang rusuk dengan panjang sisi itu pasti sama, khusus untuk kubus ya. Kalau pada balok itu panjang rusuknya berbeda-beda. Juga bangun-bangun yang lain bisa berbeda-beda panjang rusuknya. Namun untuk kubus panjang rusuknya itu pasti sama, dan panjang rusuk itu sama dengan panjang sisi. Kalian ingat itu ya. Jadi kalau diketahui panjang rusuk kubus, maka ini adalah otomatis juga adalah sisinya 32 juga. Maka kunci jawabannya seperti ini. Panjang rusuk 32, maka sisinya juga 32. Panjang rusuk 48, maka panjang sisinya juga 48. Untuk mencari volumenya tinggal dipangkatkan 3. 32 di pangkat 32 pangkat 3, yaitu 32 kali 32 kali 32, ini hasilnya. Jangan lupa satuannya cm kubik. Cm berasal dari sini. Kenapa kubik? Karena tadi sudah dikalikan, dipangkatkan 3. Selanjutnya kalian bisa lihat juga di buku paket kalian halaman 160. Di sini ada soal latihan. Nah, silakan kalian kerjakan sesuai dengan rumus, gunakan rumusnya. Untuk kunci jawabannya ini ya. Ini kenapa Ibu langsung hasil? Ini untuk mengoreksi jawaban kalian. Kalau setelah mengotret menggunakan rumus, hasil kalian jawabannya sama dengan Ibu, insya Allah berarti kalian sudah betul jawabannya. Ini untuk mengoreksi jawaban kalian saja ya. Sebelum nanti saat luring kita berjumpa untuk mengoreksi secara langsung. Nah, selanjutnya ini menentukan panjang rusuk kubus. Nah, kalau tadi diketahui panjang rusuk, berarti itu adalah otomatis panjang sisinya juga. Atau mencari volume dengan cara mengalihkan sisinya. Juga mencari volume jika mengetahui volume jika diketahui panjang rusuknya. Lalu bagaimana jika yang diketahui adalah volumenya, sementara panjang rusuknya belum diketahui? Kita ingin mengetahui panjang rusuknya berapa. Jadi kebalikannya ya. Nah, kalian lihat dulu di sini, ini berupa gambar ya. Di sini diketahui volumenya 8 kubus satuan. Untuk mengetahui panjang rusuknya mudah kalau dilihat di gambar di sini aja. Sama seperti tadi sisi. Karena sisi kubus dengan rusuk itu sama. Di sini panjangnya adalah 2. Maka panjang rusuk juga adalah 2, sisinya juga adalah 2. Nah, lalu bagaimana jika yang diketahui itu hanya volumenya? Nah, kalian baca di sini. Untuk mencari volume kubus adalah dengan memangkatkan 3 dari panjang rusuknya. Nah, udah tahu ya. Lalu, apabila mencari panjang rusuk yang diketahui volume kubusnya, maka dicari inverse dari pangkat 3 yang disebut akar pangkat 3. Jadi kalau yang diketahuinya adalah volume kubus, kita justru ingin mengetahui panjang rusuknya, maka kita harus mencari akar pangkat 3 dari nilai volumenya. Untuk lebih jelasnya gini. Nah, seperti ini. Misal ya, di sini tidak ada gambar. Kalian tidak tahu nih panjangnya 2. Kalian misalkan hanya diberitahu bahwa volume kubus itu adalah 8. Bagaimana cara menentukan panjang rusuknya? Nah, kita cari akar pangkat 3 dari volume kubus tersebut. Di sini volume kubusnya adalah 8. Jadi akar pangkat 3 dari 8 yaitu 2, maka panjang rusuknya adalah 2. Lalu diketahui volume kubusnya 27. Berapa panjang rusuknya? Kalian cari akar pangkat 3 dari 27, yaitu 3. Maka panjang rusuknya adalah 3. Begitupun seterusnya. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Misalnya, kalian ingin mencari tahu akar pangkat 3 dari 125. Kalian bisa dengan cara faktorisasi prima. Untuk bilangan prima itu kan 2, 3, 5, dan seterusnya. Kita coba dari angka 2 dulu. 125 dibagi 2 bisa tidak? Tidak ya. Hasilnya nanti desimal. Lalu dibagi 3 bisa tidak? Tidak ya. Dibagi 5? Nah, bisa ya dibagi 5. 125 dibagi 5 sama dengan 25. Lalu 25 itu dibagi 2 bisa tidak? Tidak ya. Bagi 3 juga tidak bisa. Bagi 5 bisa. Bagi 5 hasilnya
5. Nah, kalau sudah 5, hasilnya tidak dibagi lagi. Lalu kita hitung di sini. Bilangan 5-nya ada berapa? 1, 2, 3. Maka hasilnya itu 5 pangkat 3. 5 kali 5 kali 5. Nah, kita lalu tuliskan hasilnya seperti ini. Akar pangkat 3 dari 125 yaitu tadi 5 pangkat 3. Tulis di sini. 125-nya ganti dengan 5 pangkat 3 karena tadi sudah dicari. Lalu selanjutnya, akar pangkat 3 dengan pangkat 3 yang ini kita hilangkan sehingga yang tersisa tinggal angka 5. Maka nilai dari akar pangkat 3 dari 125 yaitu adalah 5. Begitu, paham? Kalau belum, coba kita cari bilangan yang lebih besar. Mencari akar pangkat 3 dari bilangan 3375 masih dengan cara faktorisasi prima. Kita cari, bisa dibagi 2 tidak? Tidak ya, bagi 3? Bisa ya, hasilnya 1125. Lalu 1125 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 bisa ya, hasilnya 375. 375 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 bisa, bisa, hasilnya 125. 125 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 3, lalu bisa dibagi 5? Bisa ya, 125 dibagi 5, hasilnya 25. 25 dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 tidak bisa, bisa dibagi 5. Hasilnya yaitu 5. Ini berarti sudah habis, sudah selesai. Lalu kita hitung. Angka 3 di sini ada 3, angka 5 juga ada 3. Kita pangkatkan 3. Sehingga 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Dituliskan seperti ini. Akar pangkat 3 dari 3375 yaitu 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 dari sini ya. Lalu akar pangkat 3 dan pangkat 3 ini kita hilangkan sehingga yang tersisa adalah angka 3 dan 5. Tulis di sini 3 kali 5. Kalikan 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Maka akar pangkat 3 dari 3375 adalah 15. Paham ya, insya Allah ya. Nah, ini latihan selanjutnya di halaman 162. Ini juga sudah cara menentukan bilangan pangkat 3, hasil pangkatnya seperti ini. Ini untuk kunci jawabannya supaya kalian bisa mengoreksi. Lalu selanjutnya, nah ini yang barusan bisa kalian cari dengan cara faktorisasi prima. Tadi yang 125 dan 3375 sudah Ibu berikan contohnya. Untuk sisanya juga kalian insya Allah bisa mengerjakannya jika yang barusan sudah kalian pahami penjelasannya. Nah, untuk kunci jawabannya seperti ini hasilnya. Untuk pengerjaannya silahkan kalian kotret ya, supaya tidak langsung hasil, supaya kalian tahu prosesnya. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai bilangan-bilangan kubik. Bilangan kubik adalah hasil dari bilangan-bilangan asli yang dipangkatkan 3. Bilangan-bilangan kubik apabila di akar pangkat 3 akan kembali menjadi bilangan asli. Bilangan asli itu berapa? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Itu bilangan asli. Nah, kalau bilangan asli ini dipangkatkan 3, misalnya 2 pangkat 3, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Nah, akar dari 8 itu kembali lagi ke bilangan asli tadi, yaitu 2 nih, kembali lagi ya. 2 dipangkatkan 3 jadi bilangan kubik, jadi 8. Sementara akar pangkat 3 dari 8 itu kembali lagi ke bilangan asli, yaitu 2. Begitupun seterusnya. Tuh, seperti ini ya. Bilangan-bilangan 1, 8, 27 disebut bilangan kubik. Bilangan-bilangan kubik dapat di akar pangkat 3 dengan hasil bilangan asli. Ini akar pangkat 3 dari 1 yaitu 1. Akar pangkat 3 dari 8 yaitu 2. Akar pangkat 3 dari 27 yaitu 3. Jadi kalau ini diakarkan 3 lagi, maka hasilnya yaitu bilangan asli.
Selanjutnya, cara mencari panjang rusuk kubus apabila diketahui volumenya. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Nah, ini dengan rumusnya langsung seperti ini. Kalau tadi V atau volume yaitu S pangkat 3. Nah, kalau untuk mencari S-nya, maka dirumuskan seperti ini. Akar pangkat 3 dari V, yaitu dari volumenya. Dengan keterangan S adalah panjang rusuk, V adalah volume kubus. Nah, di sini ada contoh soal, sebuah kubus memiliki volume 125 cm3. Volumenya ya diketahui. Tentukan panjang rusuk kubus tersebut. Nah, untuk menentukan panjangnya, maka harus dicari akar pangkat 3 dari 125. Nah, seperti ini. Bu, di sini kan S. Nah, seperti ini panjang rusuk S atau sisi ya, sama. Jadi panjang rusuk kubus tersebut adalah 5 cm. Nah, selanjutnya di halaman 164 di buku paket kalian juga ada soal mengenai volume kubus yang diketahuinya, lalu kalian diminta untuk menentukan panjang rusuknya. Silakan rumusnya tinggal di akar pangkat 3 dari volume kubus ini. Akar pangkat 3 dari 8 berapa? Nah, untuk kunci jawabannya ini, silakan kalian bisa mengerjakannya ya. Untuk kunci jawabannya ini untuk bahan koreksi kalian. Nah, mencari akar pangkat 3 dengan mengidentifikasi bilangan satuannya. Bilangan asli dari 1 sampai 9 apabila dipangkatkan 3 memiliki hasil angka satuan berbeda. Seperti ini ya. Sudah, ini kesimpulannya dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi. Nah, ini juga silakan kalian cari dengan faktorisasi prima. Ini kunci jawabannya untuk kalian bahan koreksi. Nah, selanjutnya juga tugas di halaman 165 ya. Di sini memang ada kunci jawabannya, tapi untuk pengerjaan kalian harap gunakan rumus. Nah, ini untuk bahan koreksi kalian saja ya. Atau kalau jawaban kalian sudah sama, berarti insya Allah sudah benar. Nah, tadi kan ada beberapa latihan soal yang lumayan banyak. Nah, untuk itu kalian pengerjaannya boleh sebagai bahan latihan saja, sementara untuk yang akan diperiksa saat nanti luring itu hanya yang halaman 155 dan 165 saja. Saat luring harap kerjakan dengan menggunakan rumusnya supaya Ibu tahu, guru kalian tahu pemahaman kalian, karena kalau langsung isi Ibu guru tidak akan paham sejauh mana kalian memahami langkah-langkahnya. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.